Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk belajar menghormati hamba Tuhan. Seperti apapun dia, tugas saudara ialah apa? Berdoa untuk hamba Tuhan di gerejamu, kemudian apa? Dukung dia, hormati dia, supaya melalui itu pelayanan di gereja saudara sekalian menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebaikan-Mu dan anugerah-Mu bagi kami. Dan tolong kami untuk mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kami tahu menghormati hamba Tuhan di gereja kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul pasal 27, ayat yang ke 34-35. Kata firman Tuhan demikian. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Amin. Saudara pemirsa, saya mengajak kita mengerti kasus ini, di mana kapal besar itu yang memuat lebih dari 200 orang, hampir 300 orang, saudara sekalian, karam di Pulau Malta, dekat Pulau Malta. Saudara pemirsa, akar masalahnya ialah apa? Siapa sih yang mau percaya kepada kata-kata atau nasihat dari narapidana? Mereka tidak tahu bahwa narapidana yang satu ini bukan narapidana biasa. Namanya Rasul Paulus. Jadi saudara sekalian, dia menasihati mereka, dia katakan, tolong memberitahu perwira yang mengawal mereka. Mereka itu ada banyak orang juga yang narapidana yang mau mengajukan banding kepada kaisar di Roma. Waktu itu hukum sudah bagus ya. Ada sebagian hukum-hukum itu pada masa masih itu sekitar 2000 tahun lebih yang lalu masih dipakai sampai sekarang. Prinsip-prinsip itu seperti ini. Bagaimana orang itu bisa, anggap saja orang biasa, mereka bisa naik banding kepada kaisar. Ya. Jadi saudara sekalian, masalahnya ialah perwira itu yang menjaga mereka, mengawal mereka, dikatakan bahwa dia tidak mau mendengarkan nasihat Rasul Paulus dan lebih percaya kepada kapten kapal atau nakoda kapal dengan jurumudi kapal. Ya, secara manusia ya yang paling tahu yaitu kapten kapal dan itu jurumudi kapal. Mereka sudah biasa kan berlayar di situ. Tetapi sekali ini sesuatu yang buruk terjadi. Coba saya bayangkan. Tetapi untungnya di situ ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, namanya Rasul Paulus. Mari kita lihat firman Tuhan ini tadi. Rasul Paulus sebelumnya sudah mengatakan bahwa bukan hanya kapal yang dalam bahaya, tapi nyawa kita pun dalam bahaya. Tetapi Paulus sepanjang gelombang besar badai itu datang, dia terus berdoa kepada Tuhan. Dia terus berkomunikasi dengan Tuhan. Itu sebabnya dia katakan apa? Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu.
Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya. Lihat ayat 33. Menjelang fajar, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, sudah 14 hari kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. 14 hari. Aduh, saya tidak bisa bayangkan itu. Ya mungkin mereka minum air atau apa begitu ya, dan juga mungkin makan sedikit. Tapi kita mendengar ayat sebelumnya bahwa itu gandum-gandum juga sudah dibuang ke laut. Ini tinggal sisanya, mungkin hanya cukup untuk mereka makan satu kali. Tetapi ingat di sini, ingat betul bahwa tugas saudara sekalian sebagai orang percaya ialah memberi orang pengharapan. Janganlah saudara katakan macam-macam. Ya, ada yang mengatakan bahwa nanti ini negara kita ini akan habis, akan ada macam-macam masalah terjadi. Saya pesan terutama kepada hamba-hamba Tuhan di gereja saudara masing-masing, Tuhan dengarkan apa kata hamba Tuhan tua ini yang mengatakan bahwa tugas kita seperti Rasul Paulus, katanya apa? Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu, hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Mengapa? Dia sudah berdoa. Ya, dia sudah berdoa terus-menerus sepanjang waktu itu dia berdoa. Dan mungkin juga narapidana yang dekat dengan dia, mereka dirantai sekalian. Jadi mungkin juga ikut percaya bersama Rasul Paulus, selalu di mana-mana dia begitu. Membawa orang untuk berdoa, membawa orang untuk sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Nah, itu tugas kita sekarang, saudara sekalian. Di tengah dunia yang tidak baik-baik saja, di tengah-tengah bangsa dan negara kita yang tidak baik-baik saja, mari kita jangan menambah rusuh orang. Kita mulai berkhotbah di gereja, katakan, sepertinya kita ini harus siap-siap. Mungkin pindah ke mana? Saya suka bilang, kita siap-siaplah. Kalau sudah tidak ada makanan, kita pulang ke Kalimantan, di sana kita makan singkong. Jangan, saudara sekalian. Tolonglah kita ingat betul, tugas kita membangkitkan semangat hidup orang. Sesulit apapun hidup kita, Tuhan pasti campur tangan. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Beri kami anugerah-Mu untuk memahaminya dan menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk membangkitkan semangat orang lain, mulai dari rumah tangga kami sampai kepada tetangga kami, bahwa sesulit apapun hidup kami, kami punya pengharapan dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin.